Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Azan Musahab, dosen program studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Dinamika Struktur dan Rekayasa Gempa dengan bobot 2 SKS. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pelaksanaan pembelajaran disampaikan dalam beberapa metode. Pertama, tatap muka langsung maupun daring menggunakan fasilitas e-learning Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kedua, belajar terstruktur berupa kuis, latihan, atau tugas. Ketiga, belajar mandiri dan memperdalam materi di luar kelas. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 pertemuan. 14 pertemuan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap pertemuan dialokasikan 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit belajar terstruktur, dan 2 kali 60 menit belajar mandiri. Secara umum, mata kuliah Dinamika Struktur dan Rekayasa Gempa membahas respon struktur terhadap beban yang berubah terhadap waktu, serta penerapannya pada rekayasa gempa. Materi meliputi sistem SDOF dan MDOF, respon beban dinamik, gerak paksa, karakteristik gempa, spektrum respon, serta analisa gempa statik dan dinamik. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan menganalisis respon struktur, serta menerapkan dasar perencanaan bangunan tahan gempa. Alur materi dimulai dari analisa SDOF, gerak paksa, dan MDOF, dia lanjutkan UTS. Setelah itu, mahasiswa mempelajari karakteristik gempa, spektrum respon, analisa statik dan dinamik, evaluasi berdasarkan SNI 1726-2019, serta simulasi desain struktur tahan gempa. Sebelum diakhiri dengan UAS. Urutan ini dirancang agar pemahaman perilaku dinamik menjadi dasar analisis dan perencanaan bangunan tahan gempa. Pencapaian mahasiswa dievaluasi melalui keaktifan, latihan, kuis, tugas analisis, UTS, dan UAS sesuai indikator dalam RPS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memodelkan sistem SDOF dan MDOF, menganalisis respon struktur akibat beban dinamik dan gempa, menggunakan metode numerik serta perangkat lunak, menerapkan analisis gempa statik dan dinamik, serta mengevaluasi hasil sesuai SNI 1726-2019 secara teknis dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini mendukung CPL 4, yaitu kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan keteknikan, serta CPL 5, yaitu kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik modern dalam praktik keteknikan. CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK, yaitu CPMK 4 yang berfokus pada kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dinamik, struktur, serta rekayasa gempa, dan CPMK 5 yang menekankan penerapan metode serta piranti teknik modern pada bidang tersebut. Media pembelajaran yang digunakan meliputi Infocus, PowerPoint, papan tulis, laptop, internet, dan piranti lunak analisa struktur. Rujukan utama mencakup buku Dinamika of Structure karya Chopra, karya Cloud and Penzian, buku Dinamika Struktur dan Rekayasa Gempa karya penulis Indonesia, serta SNI 1726-2019. Berikut adalah video pembelajaran yang saya kembangkan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan PDD UKTPT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus menunjukkan implementasi kompetensi pedagogik dalam menyampaikan materi. Ya, baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan kita Dinamika Struktur dan Rekayasa Gempa. Nah, pertemuan kita pada kuliah hari ini pertemuan ke-7. Yang minggu kemarin itu pertemuan ke-6. Nah, gitu. Pertemuan ke-7 pada hari ini materinya sudah saya tampilkan di sini ya. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan pertemuan ke-7 ini, kita review dulu sedikit ya, review pertemuan ke-6. Nah, kalau pertemuan ke-7 kan di sini materinya adalah
analisis frekuensi dan mode safe sistem struktur banyak derajat kebebasan. Nah, tapi pertemuan yang kemarin, yang ke-6 itu adalah persamaan gerak getaran bebas pada sistem struktur multi degree of freedom. Jadi ada kesinambungan dengan materi ini. Nah, begitu ya. Baik, kalau kita lihat materi ini, untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-7, subpokok materinya itu kita ringkas menjadi 5 poin di sini ya. Pertama, pengertian sistem struktur derajat kebebasan banyak atau disingkat multi degree of freedom ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas pemodelan sistem struktur MDOF model bangunan geser. Kemudian yang ketiga menyusun persamaan gerak dinamik model bangunan geser. Yang keempat adalah bagaimana merumuskan frekuensi struktur MDOF atau dengan kata lain menganalisis eigenvalue. Dan yang kelima, analisis mode safe atau bentuk ragam, atau istilahnya itu eigenvektor. Nah, itu materi kita pada pertemuan ke-7 ini. Gitu ya. Jadi ini adalah lanjutan, tentu pembelajaran itu harus continue, nggak bisa lompat habis materi ini, terus kesinambungannya nggak ada. Ini adalah sambungan dari atau lanjutan dari materi sebelumnya. Baik, kita coba lihat sekarang satu persatu yang akan kita bahas pengertian-pengertian ini. Kita coba lihat di sini ya. Jadi yang pertama adalah pengertian sistem struktur berderajat kebebasan banyak atau MDOF, multi degree of freedom. Nah, jadi kalau kita lihat struktur secara utuh, secara 3D, ini 3D 3 dimensi, derajat kebebasannya ini banyak. Derajat kebebasan itu artinya kemungkinan struktur itu mengalami deformasi ke segala arah. Nah, jadi kalau kita lihat ini struktur utuhnya untuk satu join saja, dia bisa berdeformasi 3 translasi arah X, Y, Z, 3 rotasi. Jadi degree of freedom-nya cukup banyak ini. Kalau ini. Nah, kalau analisa ini, analisa bukan model bangunan geser. Itu lebih rumit. Nah, kita lakukan pendekatan, kita ambil bidang. Jadi ini dibawa ke bidang. Jadi 2D. Nah, 2D di sini masih belum model bangunan geser. Masih terjadi rotasi di pertemuan balok kolom, di join. Nah, itu analisa itu lebih rumit lagi, akan melibatkan matriks kekakuan yang cukup besar. Nah, oleh sebab itu, model 2D lagi kita reduksi, kita sederhanakan lagi menjadi model seperti ini. Ini namanya model bangunan geser. Di mana balok-balok di sini diasumsikan sangat kaku. Jadi ketika berdeformasi tidak terjadi rotasi. Jadi hanya berpindah translasi begitu. Akibatnya apa? Karena kita ambil asumsi itu, maka perilaku dari dinamika gerak ini akan bisa diasumsikan sebagai bentuk ini, di mana lantai itu diasumsikan setiap lantai itu tergumpal pada suatu titik. Nah, jadi masa-masa setiap lantai di sini, masa setiap lantai di sini dijadikan di sini, jadi lantai 1 ini, lantai 2 ini, lantai 3 ini. Nah, jadi ini sudah dimodelkan sebagai bangunan geser, maka dia akan mengambil bentuk ini. Bentuk massa tergumpal. Jadi setiap lantai massanya terkonsentrasi pada suatu titik. Nah, ketika berdeformasi itu artinya mengalami perubahan bentuk. Akibat apa? Akibat beban. Misalkan ada beban di sini dari kiri, maka bentuk deformasinya itu nanti seperti ini. Salah satu bentuk deformasi ini. Bisa jadi nggak seperti itu. Ini adalah deformasi mode pertama. Jadi setiap lantai massa ini ke sana. Massa lantai 2 akan bergeser ke kanan, lantai 3 ke kanan. Ini bentuk deformasinya seperti ini. Nah, pemodelan ini bisa terjadi karena asumsi-asumsi yang diambil seperti 4 poin ini. Yang istilahnya adalah model bangunan geser, di mana mengambil asumsi, pertama, balok diasumsikan kaku, dan kolom fleksibel dalam arah lateral. Nah, jadi baloknya kaku sekali, kemudian kolomnya fleksibel dalam arah lateral. Itu asumsi itu. Kemudian yang kedua, selama berdeformasi, tidak terjadi rotasi di pertemuan balok kolom. Nah, jadi
seharusnya kan di sini ada rotasi ini. Tapi karena kita asumsi bangunan geser, jadi nggak ada rotasi, jadi dia hanya berpindah, translasi. Nah, itu asumsi kedua. Nah, asumsi ketiga, massa struktur diasumsikan terpusat di masing-masing lantai. Nah, jadi lantai 1 ada massa, lantai 1, lantai 2. Nah, kemudian yang keempat, deformasi dari struktur tidak dipengaruhi oleh gaya aksial yang terjadi pada kolom. Jadi deformasi aksial nggak ada. Nah, ini model bangunan geser. Nah, dengan mengambil pendekatan ini, kita bisa analisa, mempermudah analisis. Nah, apa yang mempermudah? Pertama, perhitungan frekuensinya dan mode shape atau bentuk ragam. Itu akan lebih mudah. Nah, coba kita lihat sekarang yang berikutnya ya, setelah kita memahami model bangunan geser. Nah, nanti ketika kita sudah asumsikan sebagai model bangunan geser, nanti bentuk deformasinya seperti ini. Nah, jadi nanti setiap massa lantai akan mendapat gaya geser dari kolom. Kolom misalkan kita melihat massa ini. Jadi di kolom di bawahnya ketika berdeformasi ke kanan, gaya geser kolom ke kiri. Nah, begitu. Nah, ini untuk massa lantai 1. Nah, demikian juga massa lantai 2 akan mendapat gaya geser dari atau gaya hambatan dari gaya geser kolom. Nah, di mana kekakuan untuk gerak lateral dari kolom ya tergantung kondisi perletakannya. Kalau perletakannya sendi jepit, maka di sini kekakuannya itu 3 EI per H pangkat 3. Karena ada kemungkinan kan di sini sendi, nggak harus jepit kan. Nah, kemudian kalau di sini jepit, nah, pertemuan balok kolom itu dianggap jepit, jadi ini jepit-jepit. Sehingga kekakuannya adalah 12 EI per H pangkat 3. Nah, kekakuan ini diperlukan untuk menyusun free body diagram, atau diagram benda bebas dari gaya-gaya yang timbul pada massa lantai yang mengalami deformasi ini. Nah, begitu nanti kalau kita lihat free body-nya ini kalau misalkan distribusi massanya teratur seperti ini, maka distribusi free body diagramnya kita bisa modelkan sebagai susunan massa pegas. Jadi kolom ini dianggap sebagai pegas, kemudian di setiap lantai itu ada redaman itu diasumsikan sebagai koefisien redaman, begitu. Kalau misalkan distribusi massanya tidak merata seperti model ini, misalkan yang kedua ini, maka bentuk model matematiknya untuk memodelkan sebagai bangunan geser ini berbeda lagi. Nah, begitu. Ini sebagai ilustrasi saja ya, sebagai ilustrasi dalam hal memodelkan sebagai sistem massa pegas. Nah, itu adalah penjelasan singkat ya. Nah, sekarang ya, kita coba masuk pada analisa frekuensinya ya. Nah, analisa frekuensinya adalah pertama kita melihat free body diagram dari massa lantai, setiap massa lantai nanti ketika mengalami deformasi ke kanan, maka ada gaya-gaya seperti ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini untuk lantai 1 free body-nya ini, kemudian disusun kembali berdasarkan persamaan keseimbangan ini, akan didapat persamaan ini, demikian juga lantai 2-nya akan didapat persamaan ini, lantai 3-nya akan didapat persamaan ini. Nah, ketiga persamaan simultan tadi disusun dalam formulasi matriks seperti ini. Nah, begitu. Nah, kemudian dari sini kita akan bisa merumuskan frekuensi natural dari mode shape. Nah, itu gambaran umum ya. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini, walaupun masih penjelasan singkat ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, baik. Pada analisis struktur MDOF, model bangunan geser ini dianggap balok sangat kaku dan tidak terjadi rotasi di ujung balok. Dengan asumsinya itu, bagaimana kita bisa menentukan momen di ujung balok akibat aksi gaya dinamik lateral tersebut? Ya. Baik Sekali pertanyaannya ya. Jadi ketika kita memodelkan sebagai bangunan geser, maka rotasi di ujung balok itu kita abaikan dulu. Padahal di situ sesungguhnya ada momen. Kenapa kita abaikan? Nah, sebenarnya model bangunan geser ini mengambil suatu pendekatan problem itu supaya lebih sederhana. Jadi dia abaikan dulu rotasi,
Dengan kata lain, mengabaikan dulu momen. Nah, sehingga dari situ dia mendapatkan defleksinya dulu, perpindahan lateral. Nah, kemudian berdasarkan perpindahan lateral yang sudah didapat sebelumnya, dia hitung kembali momennya dengan cara mengambil nilai perpindahan lateral itu dikalikan 6 EI dibagi dengan tinggi kolom. Nah, kira-kira seperti itu yang kenapa diabaikan momen di situ. Baik. Baik ya, bisa paham ya? Alhamdulillah. Izin bertanya juga Pak. Ya, baik. Sebelumnya Pak, saya tuh kurang paham bagian pengertian dari mode shape atau bentuk program pada analisis sistem struktur MDOE multi degree of freedom-nya. Baik. Terkait dengan pertanyaannya siswa tadi, apa itu pengertian bentuk ragam atau mode shape dari struktur multi degree of freedom ya? Kita kan sering mendengar kata mode shape atau bentuk ragam. Itu terminologi dalam dinamika struktur itu ya. Nah, penjelasannya adalah mode shape itu adalah kemungkinan bentuk deformasi struktur akibat beban dinamik lateral. Jadi kemungkinannya bisa semua lantai berpindah pada arah yang sama, berpindah ke kiri semua, jadi bentuknya miring begitu. Nah, tapi ada kemungkinan juga antara masa-masa lantai tidak berpindah pada arah yang sama. Bisa jadi lantai 1 sebelah kanan, lantai 2 sebelah kiri, lantai 3 sebelah kanan lagi. Nah, bisa terjadi kemungkinan, makanya itu semua model-model itu disebut bentuk ragam atau mode shape. Nah, ragam itu kan bentuk ragam. Nah, kira-kira seperti itu pengertian dari mode shape. Baik Pak, mengerti. Baik ya, tepuk tangan dulu. Ya baik, kita sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nanti sebentar saya akan tanya juga mahasiswa ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampai di sini ya, bagaimana merumuskan frekuensi natural dan mode shape. Nah, di sini untuk menghitung frekuensi natural, pertama kita susun dulu persamaan gerak dinamiknya seperti ini. Ini adalah gaya, di sini gaya inersia, di sini gaya redaman, ini gaya spring, ini gaya luar. Nah, ini gaya-gaya ini didapat dari free body setiap masa lantai ini. Nah, begitu. Kemudian kalau kita menghitung frekuensi natural itu biasanya kita abaikan dulu redaman, ya, karena adanya perubahan redaman itu tidak terlalu signifikan dalam analisa struktur, karena redaman internal itu biasanya 5%. Nah, sehingga persamaan gerak dinamiknya itu akan menjadi ini. Nah, kemudian ini persamaan diferensial linear orde 2, ya. Getaran bebas kita anggap untuk menghitung frekuensi itu tidak tergantung dari beban, maka di sini kita nolkan, kita asumsikan di sini solusinya seperti ini, fungsi sinusoidal ya, persamaan solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, kemudian kita substitusi kembali solusi ini ke persamaan diferensial ini, persamaan diferensial 2. Kita akan dapat suatu persamaan ini ya. Persamaan ini kemudian kita sederhanakan secara aljabar, begitu coret-coret di sini. Nah, kita akan dapat persamaan ini. Nah, persamaan ini namanya persamaan eigen, istilahnya. Eigen value dan eigen vektor. Nah, dari sini kita bisa menentukan frekuensi struktur ini, omega, yaitu dengan cara menyelesaikan persamaan determinan ini. Nah, uraian dari persamaan determinan ini akan menghasilkan persamaan polinomial derajat omega dalam pangkat n. N itu tergantung jumlah lantainya. Begitu, jadi kalau lantai 3, pangkat 3. Lantai 4, pangkat 4. Nah, persamaan polinomialnya itu akan bisa diperoleh nilai frekuensi. Nah, jadi di sini intinya adalah frekuensi natural itu didapat dari determinan ini. Jadi matriks kekakuannya dulu kita susun tadi, kekakuan lateralnya, kemudian matriks masanya, kemudian kita selesaikan determinan ini, kemudian kita akan dapat frekuensi natural. Nah, kira-kira seperti itu. Terkait dengan matriks kekakuan dan matriks massa tadi saya belum singgung ya. Matriks kekakuan sebenarnya di sini. Ketika kita gabungkan free body diagram dari gaya-gaya setiap massa lantai, kita akan dapat persamaan di sini, di mana nanti ada matriks massa kali vektor percepatan, di sini matriks kekakuan kali vektor perpindahan, di sini adalah vektor gaya luar. Nah, matriks kekakuan di sini, matriks massanya adalah berbentuk matriks diagonal. Di sini jadi nilai-nilai di sini yang ada itu hanya diagonal pertama, di sini 0.
Ini matriks masanya. Kemudian matriks kekakuan itu didapat dari kekakuan lateral setiap lantai, kemudian disusun seperti ini. Ini polanya adalah matriks simetri. Matriks simetri itu artinya apa? Artinya kalau ini kita tarik garis diagonal sini, maka di sebelah atas diagonal dan di bawah diagonal itu sama. Itu simetri itu. Nah, seperti itu ya. Itulah perhitungan frekuensinya. Baik. Sekarang saya coba menguji kembali ya, mahasiswa ini ya. Tadi kan mahasiswa sudah bertanya ke dosen gitu ya. Nah, kita coba sekarang, karena tadi sudah saya coba jelaskan beberapa konsep teori. Sekarang saya coba kembali bertanya pada mahasiswa. Ya. Pada struktur model bangunan geser, apa itu pengertian frekuensi struktur, dan ada berapa frekuensi yang terjadi? Coba mahasiswa, silakan. Ini yang saya tunjuk. Izin menjawab, Pak. Untuk frekuensi struktur MDOF, itu tuh adalah jumlah getaran bolak-balik pada struktur yang melewati titik keseimbangannya. Frekuensi ini terjadi dalam periode 1 detik pada mode tertentu dari bangunan tersebut. Oke, baik. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan kalian, itu frekuensi itu adalah seberapa banyak getarannya dalam 1 detik ketika struktur itu melewati titik keseimbangan. Jadi secara konsep teori, jawaban dari mahasiswa ini tentu bisa diterima ya, pengertian dari frekuensi. Ya, baik. Tepuk tangan dulu, mahasiswanya bisa menjawab. Baik, untuk selanjutnya, karena tadi saya sudah jelaskan lagi cukup banyak begitu, ada pengertian mode safe begitu ya, ada frekuensi. Coba sekarang saya tanya lagi ya. Frekuensi dan mode safe itu dibutuhkan dalam analisa multi degree of freedom itu sebenarnya untuk apa begitu? Coba saya tanya, coba salah satu mahasiswa. Izin menjawab, Pak. Untuk frekuensi dan periode dibutuhkan untuk mengetahui seberapa kaku atau lenturnya suatu bangunan tersebut saat menerima beban gempa atau angin, Pak. Yang dipakai ini biasanya untuk respon terhadap gempa, Pak. Nah, dalam SNI 1726/2019 juga tertera ada peraturan beberapa nilai untuk syarat memenuhinya, Pak. Ya, baik. Baik ya. Jadi frekuensi itu seperti yang dijawab oleh rekan kalian ini ya, frekuensi itu dibutuhkan untuk mengetahui seberapa kaku struktur itu. Jadi struktur itu kan sebelum masuk ke dalam desain itu kan perlu mengetahui frekuensinya, apakah frekuensinya itu masuk dalam ketentuan SNI. Nah, kalau terlalu fleksibel dihindari, terlalu kaku juga dihindari. Nah, jadi itu sangat penting mengetahui frekuensi struktur. Baik, silakan berikan tepuk tangan pada itulah gambaran pertemuan kita pada hari ini ya, terkait dengan analisa frekuensi dan struktur. Nah, baik, penjelasan materi ini tentu tidak berakhir sampai di sini ya. Untuk mereview kembali pemahaman ini tentu mahasiswa itu akan diberikan suatu tugas begitu. Ya. Tugas ini sebagai untuk menguji seberapa paham yang sudah dijelaskan tentang materi ini. Nah, tugas ini akan diberikan pada akan dicek atau dikumpulkan pada minggu depan. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan hari ini dengan bahasan itu antara frekuensi struktur dan mode safe. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan kita pada siang ini kita cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah pengetahuan siswa dan bisa berguna. Baik, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.